Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Pratiwi Rizkiana dari SDN Pondok Labu 07, Jakarta Selatan. Kali ini saya akan memaparkan tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa poin pertanyaan pada materi pelatihan. Yang pertama yaitu apa yang Anda pelajari ketika mendengar kata empati dan perencanaan materi pembelajaran. Baik, menurut pemahaman saya, empati adalah suatu keadaan di mana kita bisa merasakan hal yang sama dengan orang lain. Contohnya, ketika kita memiliki empati terhadap orang lain, maka kita bisa merasakan keadaan atau perasaan atau pikiran seperti halnya orang lain. Misalnya, orang lain sedang merasakan sakit atau musibah, maka hati kita tersentuh atau terenyuh dan kita bisa menempatkan diri sesuai yang orang lain rasakan. Selanjutnya yaitu perencanaan materi pembelajaran. Perencanaan materi yaitu adalah persiapan yang kita lakukan terhadap materi yang akan kita berikan di kelas kepada siswa. Perencanaan materi pembelajaran sangatlah penting bagi guru karena membantu guru menyiapkan beberapa alat yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari materi pelatihan mengenai apakah lembar aksi ini dapat membantu guru melatih empati kita kepada orang lain. Oke, jawabannya adalah iya. Di sini saya akan mencoba memaparkan adapun lembar aksi yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Di sini kita melakukan persiapan juga praktik. Praktik ini ada dua, yaitu menjadi pendengar aktif dan juga merancang aktivitas monitoring evaluasi. Pada langkah 1 yaitu praktik mendengar aktif, kita diminta untuk mendengarkan cerita dari rekan guru kita. Di sini yang saya pilih adalah dari rekan saya yang mengajar di kelas 5 yaitu namanya Bu Rizka. Bu Rizka ini sudah cukup aktif menjadi guru dan sudah mengajar selama 5 tahun. Oleh karenanya banyak sekali pengalaman yang didapat oleh Bu Rizka. Dari cerita yang saya dengar, maka Bu Rizka menyampaikan beberapa keluh kesahnya di mana dia menemui anak yang bernama Dimas ini sangat sulit untuk mengingat materi atau pelajaran. Di mana ia diberikan materi penjumlahan sangat sulit baginya, pengurangan sangat sulit, dan juga waktu itu ada pembelajaran IPA tentang apakah arti bernafas, dan dia dengan cepat mudahnya dia lupa dan sangat sulit untuk mengingat materi apalagi hafalan. Hal itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di mana saat itu anak-anak sedang ada agenda PTS atau penilaian tengah semester. Respon Bu Rizka terhadap kejadian yang terjadi di kelasnya, maka Bu Rizka berniat untuk mengajukan asesmen kepada sekolah dan orang tua. Apakah terjadi hal yang perlu ditindaklanjuti terhadap anak bernama Dimas ini atau seperti bagaimana? Menurut saya, hal yang dilakukan Bu Rizka sangat tepat karena ia akan mengajukan asesmen kepada siswanya, mengingat bahwa ketika anak itu dinyatakan asesmen dan membutuhkan perlakuan khusus, maka akan dilakukan penanganan oleh orang yang tepat dan orang yang ahli. Tentunya akan lebih cepat tertangani. Dari cerita tersebut maka akan timbul empati dari seorang guru, maka saya bisa merasakan bagaimana jika saya akan mendapati siswa seperti itu. Untuk langkah yang kedua yaitu merancang aktivitas monitoring evaluasi, kita diminta untuk memonitoring atau memberikan checklist iya atau tidak bagaimana dari beberapa aspek saat Bu Rizka bercerita kepada saya. Yang pertama, apakah ia melakukan kontak? Ia melakukan kontak. Yang kedua, responnya apakah sudah sesuai? Yang ketiga, apakah dia menghindari distraksi? Ternyata tidak. Yang keempat, apakah ia bertanya? Ternyata ia terjadi tanya jawab. Apakah parafrase? Ia terjadi parafrase atau penjelasan lebih lanjut. Yang keenam, apakah tidak memotong? Betul, tidak memotong. Dan yang ketujuh yaitu apakah terjadi transisi peran? Hal itu sudah dilakukan dan hasilnya sudah cukup baik. Tips untuk para guru dan pengajar di Indonesia mengenai empati kepada sesama. Yang pertama, bagi saya perbanyaklah
bertanya dan juga berdiskusi kepada siswa supaya kita bisa turut merasakan apa yang terjadi pada dirinya dan senantiasa kita juga merasakan dekat di hatinya. Oke, semangat untuk seluruh guru di Indonesia. Semangat!